Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian, tentu saja berkaitan dengan hukum. Pertanyaan pertama dari teman kita Anggih Yudhistiro. Pertanyaannya adalah, alasan Presiden Soekarno tidak memiliki wakil, apakah tidak ada pengganti, tidak ada yang pantas? Nah, itu pertanyaannya ya. Wah, ini pertanyaannya susah nih karena kita tidak temukan di di literatur kenapa tidak memiliki wakil. Nah, tapi saya ingin menyampaikan begini. 1956 Muhammad Hatta yang dianggap sebagai dui tunggal dalam proses kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran Muhammad Hatta dan Soekarno itu adalah peran yang sangat fundamental untuk proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi tidak semua orang bisa begitu ya. Soekarno dan Hatta adalah dua orang yang dijadikan sebagai tanda kutip dui tunggal. Bahkan di dalam dalam prosesnya saya pribadi juga merasakan bahwa dulu sewaktu saya kecil, waktu saya SD, saya mendengarkan proklamasi itu dari orang-orang lain, ada kata-kata di bawahnya, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Saya kira itu Soekarno-Hatta itu satu orang gitu ya. Ternyata dua orang dikenal dengan istilah dui tunggal. Tetapi 1956 Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Nah, mulai saat itu tidak ada wakil presiden setelahnya. Bahkan dalam pembahasan DPR, saya sudah baca-baca referensi, itu kenapa kok tidak dipilih wakilnya Soekarno, juga tidak saya ketahui jawabannya. Apakah tidak ada pengganti? Ya, saya kira sebanyak ini warga negara Indonesia, tokoh-tokoh bangsa tentu ada. Tetapi juga berkaitan dengan sistem ya, dengan sistem. Karena di masa itu juga ada istilah Perdana Menteri. Nah, berkaitan dengan sistem ini, nanti teman-teman bisa gali lebih dalam lagi pada pembahasan tentang hukum tata negara tentunya ya. Pembahasan hukum tata negara lebih spesifik lagi bagaimana sih sejarah ketatanegaraan kita di Indonesia. Nah, apakah tidak ada yang pantas? Bisa jadi dianggap tidak ada yang pantas. Atau Soekarno memang tidak mau memilih. Oleh karenanya 1956 ya, itu kan disebut sebagai masa terpimpin ya, demokrasi terpimpin begitu. Jadi pada waktu itu Soekarno tidak memiliki wakil, dan bahkan sampai 1965 terjadi puncaknya gerakan 30 September, terjadi pemberontakan Dewan Jenderal dan lain sebagainya tentang itu juga salah satu faktornya karena faktor tidak ada wakil. Oleh karenanya ada tiga kelompok yang dikenal dengan istilah Nasakom, nasionalis agama dan komunis. Nah, nasionalis ini kelompok-kelompok tentara ya. Lalu kemudian kelompok agamis itu ya tentu saja kita bicara tentang Masyumi, ya, NU gitu ya. Lalu kemudian ya kita kenal dengan istilah kelompok-kelompok Islam. Lalu kemudian yang ketiga itu komunis, ya tentu saja berkaitan dengan Partai Komunis. Nah, tiga inilah yang saling adu kekuatan sampai akhirnya puncaknya kita mengenal istilah gerakan 30 September. Karena pada saat itu Soekarno dalam situasi kritis dan diprediksi akan sakitnya itu akan bisa membuatnya meninggal dunia atau stroke gitu. Nah, maka ada tindakan-tindakan dan strategi-strategi dari Partai Komunis misalnya. Nah, lalu kemudian setelah terjadi gerakan 30 September, kemudian ada surat perintah 11 Maret, lalu kemudian Soeharto membentuk MPRS, lalu kemudian mendengarkan pidato Soekarno dan pidatonya itu ditolak, lalu kemudian dipilih Soeharto sebagai pejabat presiden. Sampai 1974 itu tidak ada wakil presiden. Nah, pada saat 1974 lah kemudian ada pemilihan presiden yang dimenangkan oleh Soeharto pada waktu itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua,
Sebab sebagian yang ingin negara Indonesia ingin maju dan rakyat sejahtera menjadi tahanan politik. Ya, tidak hanya di masa itu. Di masa pemerintahan Soekarno, ya, banyak tokoh-tokoh yang menjadi tahanan politik atau dikenal dengan istilah tapol. Di masa pemerintahan Orde Baru juga ada tahanan politik. Jadi itu sejarahnya akan berulang lagi itu ya. Akan ada tahanan-tahanan politik yang begitu. Ya, jadi oleh karenanya memang inilah proses bernegara yang pernah diucapkan oleh Soekarno. Perjuangan kami dulu mudah, ya maksud mudah itu ya berjalan proses sesuai dengan keinginan, akhirnya menjadi bangsa yang merdeka. Yang kena dihadapi itu adalah bangsa asing. Tapi nanti perjuangan kalian jauh lebih berat karena yang kalian hadapi adalah bangsa kalian sendiri. Itu ya. Anggih Yudhistiro, terima kasih atas pertanyaannya. Yang kedua pertanyaan dari Nining Febri Yelviza. Ya. Pertanyaan pertama, dari materi yang Bapak jelaskan, Bapak menyebutkan bahwa hukum yang berlaku di masa lalu itu luar biasa. Pertanyaan saya, seluar biasa apa sih Pak hukum di masa lalu itu? Maksudnya luar biasa itu begini. Saya ingin menyatakan bahwa ada keadilan dan ada kepastian hukum. Di masa lalu itu berbicara tentang kepastian hukum, tetapi sebagian masyarakat menganggap tidak adil. Contoh, proses melakukan atau menahan orang-orang yang bertentangan dengan dengan pemerintah pada waktu itu tidak dilakukan proses hukum. Ya, tidak melalui proses peradilan. Ya, sebagian ada proses, tapi sebagian lagi tidak, tetapi langsung diberikan sanksi dengan tahanan, dimasukkan ke dalam penjara gitu. Dan itu cukup banyak ya. Maksudnya luar biasa itu ya begitu. Artinya apa? Proses hukum itu tidak berjalan. Ya, konsep keadilan itu tidak terrealisasi karena apa? Karena tanda kutip mungkin dianggap otoriter. Orang yang bertentangan dengan pemerintah tentu saja harus menerima konsekuensi untuk masuk ke dalam penjara. Dan itu banyak tokoh-tokohnya. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hukum di masa sekarang ini tidak seluar biasa hukum di masa lalu? Nah, sekarang ini banyak aturan-aturan, satu aturan dengan yang lainnya itu yang saling berkaitan. Dan apakah masih ada tahanan politik sekarang? Nah, kalau kita dengar istilahnya, ada nggak tahanan politik? Ya, sulit kita untuk mengungkapkan ada atau tidaknya, karena kita bisa menentukan itu setelah rezim itu selesai, baru kita mengetahui apakah itu tahanan politiknya dulu atau tidak. Contoh, dalam kasus Habib Rizik. Habib Rizik kan tidak ditahan, tetapi dia tertahan. Ya, tertahan di mana? Di Arab Saudi misalnya. Kenapa pemerintah Indonesia tidak menyuruh Habib Rizik pulang, atau bagaimana sih mekanismenya? Kita juga tidak memahami secara secara mendetail atau secara mendalam. Tapi apakah itu termasuk tahanan politik? Ya kita juga nggak tahu, karena kita tidak bisa mengambil kesimpulan sampai nanti di ujung ya, dalam fase demokrasi ini berjalan, nanti kita menyatakan iya atau tidaknya itu setelah itu. Tapi oleh kelompok misalnya yang ditahan pada hari ini karena menyampaikan sesuatu hal yang menentang kebijakan pemerintah, lalu kemudian ditahan, ada gerakan-gerakan yang dianggap bertentangan dengan pemerintah lalu ditahan, itu dianggap sebagai tahanan politik dan lain sebagainya. Yaitu perdebatan-perdebatan yang bisa berada pada posisi iya dan bisa berada pada posisi enggak. Tapi dalam konsep bernegara ya tetap itu ada, hanya saja banyak atau tidak banyaknya. Misalnya di zaman SBY mengklaim bahwa zaman SBY tidak pernah menahan lawan politik misalnya. Tapi dalam kasus-kasus yang lain tentu ada, misalnya tindak pidana korupsi, yaitu terbukti secara fakta-fakta persidangan memang melakukan tindak pidana korupsi. Apakah itu bisa dikatakan tahanan politik? Ya tentu saja tidak. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana konsep hukum yang sebenarnya pada fase-fase ya dijelaskan di sini pada fase Indonesia, awal-awal Indonesia merdeka, dikenal dengan Orde Lama, kemudian Orde Baru, dan Reformasi.
tentu tidak dapat dijelaskan dalam tempo yang singkat ya. Kalau kita berbicara tentang fase hukum yang dijalankan pada masa Orde Lama misalnya. Pada masa Orde Lama itu, apakah hukum bisa dijalankan secara maksimal? Bagaimana memilih hakim pada waktu itu? Bagaimana memilih menteri? Bagaimana proses hukum yang dijalankan oleh Soeharto sebagai pejabat presiden yang menangkap 15 menteri aktifnya Soekarno karena dianggap mendukung atau setidak-tidaknya membiarkan adanya pembunuhan terhadap beberapa orang jenderal itu kan prosesnya gimana? Oh, ada mahkamah militer luar biasa, Mahmilo, tetapi juga berdasarkan keterangan-keterangan oleh orang yang dia merasa dia tidak melakukan apa-apa, misalnya dalam contoh kasus Umar Dhani misalnya, dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia diberikan sanksi tahanan selama puluhan tahun misalnya. Atau Abdul Latif misalnya, bawahannya Soeharto dulu, lalu kemudian diberikan sanksi, ditahan, bahkan dalam kisahnya itu kakinya itu luka, lalu kemudian sampai mengeluarkan ulat dan lain sebagainya, bernanah, berulat dan lain sebagainya itu. Apakah itu proses hukum yang dia jalankan? Karena setelah dia ditahan sekitar 10 tahun setelah itu baru diproses, dihadapkan di persidangan misalnya. Ya, jadi tidak bisa dijelaskan detail per detail, tapi memang kita harus mengumpulkan seperti mengumpulkan puzzle dari satu informasi ke informasi yang lain.